Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Imran, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Melalui video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, saya akan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada pada diri saya dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan sehingga dapat memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat saya lakukan adalah dengan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Sebelum menerapkan metode Bagja, berikut visi guru penggerak yang akan saya wujudkan. Mentransformasi diri menjadi pendidik yang inovatif dan kreatif yang berdampak baik terhadap peserta didik. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakasa perubahan, yaitu menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Bagaimanakah bentuk-bentuk pembelajaran yang inovatif dan kreatif? Nah, tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, pembelajaran yang telah saya lakukan adalah melakukan kegiatan pembelajaran interaktif berbasis teknologi dan juga berbasis game. Yang kedua, melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas hingga anak-anak tidak merasa bosan karena selalu belajar di dalam kelas. Yang ketiga, mengajak anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran interaktif berbasis teknologi dan juga berbasis game. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Nah, pertanyaan yang saya buat adalah, yang pertama, apakah diri saya sudah mampu menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Saya bersyukur telah belajar dengan rekan-rekan guru hebat yang bisa berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan pembelajaran inovatif dan kreatif serta dapat melakukan pengembangan diri dalam meningkatkan skill inovatif saya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa dampak yang ditimbulkan dari penerapan pembelajaran yang inovatif dan kreatif bagi siswa? Dampak yang dipromosikan dari pembelajaran inovatif dan kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya dan rekan-rekan guru lebih aktif dalam berinovasi, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran menggunakan media interaktif di dalam kelas dan juga di luar kelas. Langkah yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah, usaha apa saja yang perlu saya lakukan untuk mempertahankan budaya pembelajaran inovatif dan juga kreatif? Nah, usaha yang perlu saya lakukan adalah memanfaatkan komunitas belajar di sekolah saya untuk terus berbagi tentang bagaimana pembelajaran interaktif sehingga bisa diterapkan kepada seluruh siswa. Kemudian, mengajak rekan-rekan guru untuk tetap menerapkan pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif. Kemudian, mengusulkan kepada sekolah untuk tetap konsisten menerapkan asesmen formatif dan juga sumatif berbasis paperless. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang interaktif di mana siswa dapat belajar dengan aktif dan senang. Langkah berikutnya adalah jabarkan rencana. Nah, pertanyaan yang saya susun adalah, langkah-langkah awal apa yang perlu saya lakukan untuk mempertahankan penerapan pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif? Langkah-langkah awal yang perlu saya lakukan adalah yang pertama, mengupgrade diri saya untuk lebih mengetahui pembelajaran interaktif yang berbasis teknologi. Kemudian, mensosialisasikan pembelajaran berbasis teknologi tersebut kepada rekan-rekan guru saat pertemuan komunitas belajar di sekolah. Kemudian mendampingi dan menerapkan pembelajaran interaktif bersama-sama rekan guru. Kemudian memantau penerapan pembelajaran interaktif yang telah disosialisasikan di dalam kelas. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, pertanyaan yang saya susun adalah yang pertama, siapa saja yang berperan penting dalam penerapan pembelajaran inovatif dan juga kreatif? Tentunya seluruh sivitas masyarakat sekolah dan terutama diri saya sendiri untuk menerapkannya. Kemudian, kapan penerapan pembelajaran inovatif dan kreatif?
penerapan pembelajaran tersebut dapat dimulai saat kegiatan tahun ajaran baru. Kemudian, bagaimana memantau penerapan pembelajaran inovatif dan juga kreatif? Untuk memantau penerapan tersebut dapat saya lakukan dengan melalui survei. Survei yang pertama adalah kepada rekan-rekan guru, apakah rekan-rekan guru telah menerapkan pembelajaran tersebut. Kemudian survei yang kedua adalah kepada siswa, bagaimana perasaan mereka setelah melakukan pembelajaran interaktif tersebut. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga langkah kecil kita dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.